Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Anaknya bilang lagi, Kanjeng Nabi, mau nggak engkau mensolatkan jenazah bapak saya? Waktu itu belum ada larangan mensolatkan jenazah orang non-Islam. Hampir saja Kanjeng Nabi mensolatkan. Begitu Kanjeng Nabi mau sholat, turunlah satu ayat dalam surat At-Taubah, wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrih. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mensolatkan, mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Maka Kanjeng Nabi tidak jadi mensolatkan jenazah orang non-Islam. Ayat ini larangan untuk mendoakan, mensolatkan jenazah orang non-Islam. Tapi banyak orang salah sangka ayat ini dijadikan dalil untuk menolak tahlilan, untuk menolak mendoakan orang mati. Maka kalau di Bekasi Anda suka tahlilan, silakan. Gak suka, ya sudah, biasa-biasa saja. Jangan ribut hanya gara-gara tahlilan. Saya tidak mau di Bekasi di Masjid Ad-Dikro ribut hanya gara-gara kunut. Kunut boleh, gak kunut juga gak apa-apa. Tapi saya yakin di Bekasi atas kepemimpinan Pak Rahmat Effendi sudah tidak ada yang ribut gara-gara kunut. Betul? Betul, karena baik orang Muhammadiyah maupun orang NU di Bekasi sudah jarang yang sholat subuh. Begitu kira-kira. Jadi ya biasa-biasa saja. Boleh. Maka saya berharap malam hari ini meneladani akhlaknya Rasulullah. Bagaimana kemudian Rasulullah membangun peradaban dengan penuh rasa cinta. Maka rasa cinta ini sekarang di Indonesia mahal. Semua orang dimusuhi, semua orang dianggap sesat, semua orang dikafir-kafirkan. Bahkan banyak orang yang sudah tidak mulai cinta dengan Indonesia dengan mengatakan Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia. Please deh, kamu sudah nggak ikut berjuang, nggak ikut perang, makan dari Indonesia, hidup di Indonesia, tinggal di Indonesia, mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Orang-orang yang mengatakan seperti ini saya katakan silahkan tinggalkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama yang saya muliakan, segenap pejabat yang berkenan hadir malam hari ini dalam semua tingkatannya, jajaran Forkompinda, Pak Wali Kota dan lain sebagainya yang saya hormati, takmir masjid dan segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertempat di Masjid Galaksi. Masjid apa namanya, Bro? Ad-Dikro di Bekasi. Alhamdulillah alamin, pada malam hari ini saya bisa sowan Bapak Ibu di Bekasi. Yakinlah bahwa pertemuan ini semuanya atas izin Allah. Seringkali manusia berencana, tapi Allah pula yang menentukan. Kalau bahasanya orang Jakarta, seringkali manusia yang berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Tidak ada satu gerak langkah kita satupun kecuali atas izin Allah. Maka dikatakan di dalam kitab Hikam, ma tawaqqafa matlabun anta talibu birabbika wala tayassara matlabun anta talibu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Manusia mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah Maha Mampu. Manusia bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dibisakan oleh Allah yang Maha Bisa. Sesuatu yang kelihatan sepele tapi kita sombong, maka akan menjadi sulit.
Tetapi sesuatu yang sebenarnya sangat-sangatlah sulit, ketika kita sandarkan kepada Tuhan, tidak ada yang sulit menurut Allah. Saya kasih contoh betapa mudahnya kita tidur. Tapi mohon maaf, banyak orang nggak bisa tidur. Di atas ranjang dengan kasur yang empuk, mata mulai ngantuk, mulut mulai berdoa, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tetapi matanya nggak bisa merem. Tapi heran saya bapak-bapak di Az-Zikra ini, mohon maaf, kalau mau tidur baca doa matanya nggak tidur-tidur, tetapi kalau mendengarkan khutbah Jumat tidak membaca doa matanya tidur. Makanya kalau saya ditanya apakah obat tidur yang paling mustajab, obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Makanya malam hari ini kalau saya sedang tausiah bapak ibu ngantuk, terutama yang bersandar di dinding, nah, di tiang, ini mohon maaf, biasanya tiang dan dinding masjid adalah tempat favorit. Kenapa? Karena bisa jadi sandaran untuk ngantuk. Kalau hari ini saya tausiah, Anda tertidur atau ngantuk, silahkan. Tapi saya ingatkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya tausiah Anda ngantuk, berarti pengen cepat-cepat mati. Makanya ibu-ibu harus paham, saya kasih tahu, mohon maaf, secantik-cantiknya orang kalau ngantuk kelihatan jelek. Orang cantik saja ngantuk kelihatan jelek, apalagi orang merongos ngantuk. Maka tidak ada satu pertemuan pun kecuali diizinkan oleh Allah. Sesuatu yang kelihatannya susah, tapi Anda pasrah dengan Allah, enteng, Pak. Maka Allah mampu dengan segala kekuasaannya. Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya. Langsung contohnya siapa? Sa'labah. Tapi juga sebaliknya Allah mampu menjadikan orang kaya jatuh terhina. Siapa Pak? Qarun. Allah mampu menjadikan orang biasa menjadi raja. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Daud. Tukang ngarit jadi raja. Tapi Allah juga mampu menjadikan raja menjadi orang yang terhina. Siapakah? Fir'aun. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan, belum pernah menikah, tidak pernah pacaran, bisa hamil. Siapa Pak? Maryam. Tapi saya pesan sama ibu-ibu di Bekasi, mohon maaf, anaknya jangan ikut-ikutan Maryam. Bahaya Pak. Pak Wali datang, ya Pak Wali istirahat sebentar, nanti di tengah-tengah saya pengajian Pak Wali sambutan. Oh harus Pak Wali. Oh, mudah-mudahan Pak Wali panjang umur. Insya Allah besok bukan wali kota Bekasi tapi wali kota Jakarta Tenggara. Karena saya pernah tinggal di Cakung, Jakarta Timur sebagai kepala cabang sebuah perusahaan. Nah, saya dulu sering masuk di daerah Bekasi. Apa bedanya Bekasi dengan Jakarta? Bedanya tipis. Kalau di Bekasi banyak jalan berlubang, di Jakarta banyak lubang berjalan. Begitu kira-kira. Kok kamu ketawa ngapain? Banser gak boleh ketawa. Ya kalau Allah menghendaki Bekasi mau jadi bagian dari Jakarta, enteng. Jadi saya besok masuk Bekasi sudah tidak perlu pakai paspor lagi. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau Allah menghendaki tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Satu contoh, kalau kemudian Allah sudah berkehendak, dulu seorang Deddy Corbuzier yang tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan Islam, tetapi ketika Allah berkehendak dia masuk Islam. Makanya kalau saya diwawancarai sama wartawan, apakah Deddy Corbuzier masuk Islam gara-gara Gus Miftah? Oh tidak, saya tidak punya kemampuan apapun. Cuman saya diskusi dengan beliau selama setahun, tepatnya 10 bulan. Tiap hari kita diskusi soal Islam. Saya kenal Mas Deddy gara-gara pengajian saya di sebuah kafe di Bali viral. Waktu itu saya sholawatan di hadapan mbak-mbak seksi. Sebenarnya tidak seksi tapi salah kostum. Karena mbaknya tingginya 170, pakaiannya 120 cm. Nah, maka yang terjadi adalah SDSB, semok depan, semok belakang. Begitu. Gara-gara sholawatan saya di klub malam viral,
saya diundang acaranya Mas Dedi, hitam putih. Setelah itu kemudian kita sering komunikasi soal Islam, soal Pancasila, soal bernegara, soal NKRI. Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan cerdas dari Mas Dedi. Dia orang yang sangat cerdas. Karena Mas Dedi itu lulusan S3, gelarnya PhD, filosofi doktor. Sementara saya cuma S1, itu pun ijazah tidak saya ambil. Karena saya malu kuliah 4 tahun gelarnya hanya SAG, sarjana agak gimana gitu. 4 tahun saya sama beliau, mohon maaf, satu tahun saya diskusi sama Deddy Corbuzier. Ini orang yang super cerdas. Saking cerdasnya Deddy Corbuzier, rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Saat itu apa? Pertanyaan yang paling menohok salah satunya adalah ketika dia mengatakan sama saya begini. Ini nanti akan saya kaitkan dengan hikmah Maulidun Nabi Muhammad SAW. Saat itu Dedi dia berpendapat begini. Bro, dia panggil saya kan bro itu. Nama Deddy Corbuzier itu komplitnya adalah Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo. Nah, kenapa Bu? Panjang amat. Anak orang ngapain lo yang komentar? Ikut buat kagak, cerewet sih. Begitu dia masuk Islam sama Kiai Ma'ruf, ketika saya sowankan ke rumahnya Pak Ma'ruf Amin, namanya ditambahi Ahmad atau Muhammad. Dia disuruh milih, dia bingung, Gus saya pilih Ahmad atau Muhammad? Saya bilang Ahmad saja deh, Ahmad Dedi. Apa jawaban dia? Kok kayak Ahmad Dhani? Katanya. Saat itu pertanyaannya yang paling mendasar adalah, tapi pas dia tanya itu di depan saya ada minuman. Nah, kalau di sini nggak ada minuman kayaknya. Saya cuma bilang nggak ada minuman. Masa pengajian dihadiri sama wali kota nggak kuat ngasih minuman? Gitu. Kamu jangan ketawa, ngapain? Nggak boleh. Saya nggak minta, cuman bilang di depan saya nggak ada minuman. Ya dikasih minum ya saya minum, nggak dikasih ya saya tagih di akhirat. Jadi kalau orang pengajian, waduh. Dan saya sudah keliling seluruh Indonesia, baru hari ini kayak dikasih aqua kecil begini ya di sini. Ya cuman di Bekasi insyaallah. Ya maklum karena hari ini Bekasi belum bagian dari Jakarta gitu. Jadi yang kecil-kecil saja gitu. Kalau besok sudah masuk Jakarta ganti yang gelas besar gitulah kira-kira. Oh kurang ajar, galon gitu kan. Namanya mulut gua kayak sapi, galon. Oh pada datang. Makasih ya Mas. Mudah-mudahan pulang istrinya hamil lagi ya. Amin. Kalau Pak Wali tanya sama saya rahasia sehat saya apa Pak? Ya ini, saya tidak pernah minum suplemen, saya tidak pernah minum vitamin. Padahal jadwal saya sangat penuh. Tapi saya menjaga kesehatan hanya dengan air kelapa muda sama kopi tanpa gula. Jadi ini untuk detox, kopi tanpa gula itu untuk melindungi jantung. Pak Wali Kota, Anda jadi pejabat jangan berharap menjadi kopi, tapi jadilah gula. Kopi tanpa gula pahit rasanya, dikasih gula manis rasanya. Tapi yang dipuji gulanya apa kopinya? Tetap kopinya. Kopinya enak. Jarang, nggak ada yang mengatakan gulanya enak, nggak ada. Betul? Ya. Jadi pejabat publik itu seperti gula di dalam kopi, ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Iya. Itulah cintanya pemimpin kepada rakyatnya. Cintanya pemimpin kepada rakyatnya itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Apa itu air kencing di dalam kolam renang? Hangatnya bisa dirasakan namun tidak nampak keberadaannya. Ya mudah-mudahan Pak Wali Kota kita panjang umur, amin. Artinya orang sedunia mati Pak Wali Kota hidup sendiri insya Allah.
Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, saat itu pertanyaan mendasar dari Deddy Corbuzier apa? Dia bilang begini sama saya. Dia bilang begini sekitar 7 bulan yang lalu atau 8 bulan yang lalu. Dia mengatakan begini, bro, saya mau bilang nih sama lu. Apa? Menurut saya Al-Quran dan perintah agama itu banyak yang tidak logis. Maksudnya tidak masuk akal. Maksudnya tidak rasional. Maksudnya tidak ilmiah. Saya tanya, coba kamu buktikan sama saya mana perintah agama atau bahasa Al-Quran yang tidak ilmiah menurut kamu. Dia bilang, coba kamu lihat. Isra Mi'raj bagi saya tidak rasional. Perjalanan Mekah Palestina kemudian naik ke Sidratul Muntaha hanya ditempuh ba'dul qalil minal lail, sebagian kecil dari waktu malam. Padahal Anda tahu, dia bilang perjalanan Mekah Palestina kalau naik bis itu 32 jam. Kalau zahaban wa iyaban pulang pergi 64 jam. Ini hanya sebagian kecil dari waktu malam. Mekah Palestina naik ke Sidratul Muntaha. Dia mengatakan apa? This is bullshit. Omong kosong, dia bilang. Satu. Saya masih ingat betul percakapan saya dengan dia. Yang kedua, dia bilang, apalagi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memotong anaknya Ismail. Padahal Ismail adalah anak satu-satunya Ibrahim. Bagi saya tidak nalar. Nabi Ibrahim berharap punya anak dari satu istri, gak dapat, kemudian nikah lagi, punya anak kok disuruh motong. Ini Allah kan gila, dia bilang. Dua. Apalagi Nabi Musa bisa membelah lautan, bullshit, jadi jalan. Apalagi saya tanya, kalau Nabi Isa berjalan di atas air itu cuma sulapan. Saya kaget. Emangnya kamu bisa? Saya bisa. Dan saya ngetes Deddy Corbuzier, ternyata benar Pak. Pakai trik dia bisa berjalan di atas air. Karena Deddy Corbuzier itu pernah menjadi the best magician in the world 2 kali di Amerika. Bahkan mengalahkan David Copperfield. Coba. Nah, bukan Pak Tarno kelasnya, bukan Pak Tarno, David Copperfield itu. Nah, kalau Pak Tarno wajahnya kayak gini lah insya Allah ini. Waktu itu dia tanya sama saya, coba sekarang ente jelaskan kepada saya, kenapa tidak semua ajaran agama itu bisa diterima oleh akal? Waktu itu saya mikir Pak, waduh ini kalau saya tidak bisa jawab, padahal konteksnya waktu itu syuting YouTubean. Dan ini menjadi trending waktu itu nomor 1. Saya bingung waktu itu, kalau saya tidak bisa jawab ini bahaya. Akhirnya apa? Saya ingat firman Allah yang pertama kali diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang diterima oleh Rasulullah? Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Waktu itu saya tanya, bro, coba saya mau tanya sama kamu. Belajar agama itu yang benar, akal mengikuti hati atau hati yang mengikuti akal? Dia belum jawab. Kemudian saya tanya, cinta itu yang benar dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Deddy Corbuzier jawab seperti kebanyakan jawaban orang Bekasi. Cinta itu dari mana? Dari mata turun ke hati. Waktu itu saya jawab, kamu salah. Dia kaget. Kok kamu bisa bilang gua salah? Salah. Cinta itu bukan dari mata turun ke hati, tapi dari hati naik ke mata. Dia makin bingung. Coba kamu jelaskan, bro. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, selamanya kamu tidak akan pernah cinta dengan Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka kamu tidak akan pernah cinta dengan Rasulullah, karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan dan menikmati indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Tetapi cinta yang benar itu adalah dari hati naik ke mata. Kalau hatinya sudah cinta, seperti apapun pasangannya tidak akan pernah menggoyahkan rasa cintanya. Buktinya orang buta, matanya tidak pernah melihat, dia bisa nikah Pak dengan cewek yang dicintainya. Padahal matanya tidak pernah melihat. Mereka menikah dan apa yang terjadi? Meteng Bu, hamil. Yang pengen saya sampaikan kepada saudara Deddy Corbuzier waktu itu apa?
Belajar agama itu yang benar, bukan hati yang mengikuti akal, tapi akal yang mengikuti hati. Maka cinta itu yang benar dari hati naik ke mata, bukan dari mata turun ke hati. Kenapa tidak semua perintah agama bisa dilogikakan? Saya jawab, karena kalau semua perintah agama bisa dilogikakan masuk akal, berarti tidak ada bedanya agama dan ilmu pengetahuan. Waktu itu dia jawab sama saya begini, this is so amazing for me. Otakmu ora nyandak ini, ora nyandak, kamu nggak paham. Ini sangat-sangat berharga bagi saya. Dari situlah kemudian tumbuh rasa cinta dia kepada Allah, tumbuh rasa cinta dia kepada Rasulullah, sampai akhirnya satu saat jam 2 malam dia telepon saya, bro, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Waktu itu langsung saya jawab, jangan. Kamu jangan jadi orang Islam. Loh, emang kenapa bro? Sorry, jadi orang Islam tuh berat Ferguson, berat saya bilang. Cukup aku saja, kamu gak akan kuat. Kenapa Pak Wali? Karena saya tidak mau dia masuk Islam main-main. Saya tidak mau dia masuk Islam ala kadarnya. Tapi saya mau dia masuk Islam benar-benar karena cinta Allah dan Rasulnya. Dan subhanallah, dia maksa kepada saya, pokoknya kalau saya harus masuk Islam melalui kamu. Waktu itu saya bilang, sudah, kenalan kiai kamu kan banyak, kamu punya banyak ustadz dan lain sebagainya. Di Jakarta banyak ulama besar. Sudah, kalau kamu pengen Islam di Istiqlal, saya telepon Profesor Nasruddin. Kamu sama siapa? Banyak kenalan kamu. Dia mengatakan apa? Kan Gus Miftah pernah bilang sama saya, apa? Wajah Islam saya besok itu seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya orang yang galak, maka Islam akan menjadi Islam yang galak. Kalau pintu masuknya orang yang keras, maka Islam akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya marah, maka Islam akan penuh dengan kemarahan. Tetapi kalau pintu masuknya ini ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Maka waktu itu dia bilang, kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah dan menyenangkan, this is you, itu adalah kamu bukan yang lain. Saya tanya, kenapa kamu mengatakan Islam saya Islam yang menyenangkan? Jelas, kamu ngaji di masjid diterima, di pondok pesantren diterima, di kampus diterima, di klub malam diterima, di lokalisasi diterima, sama banci diterima. Saya di Jogja punya pengajian banci, jamaahnya 400 orang Pak. Dan ini pengajian yang paling menjijikkan sedunia. Tapi ya banyak hikmahnya. Mereka satu saat ngajak saya umroh bareng-bareng. Jadi saya pernah umroh bareng banci Pak. Ya Allah. Hampir 50 orang waktu itu berangkat ke Mekah. Sampai Madinah, kita masuk hotel, ada satu banci yang bikin masalah. Kiai, apa? Saya tidak berani tidur di kamar. Tolong, saya sekamar sama Kiai. Emoh, saya bilang gitu. Kan bahaya Pak. Kalau saya sekamar dengan banci pulang saya bisa hamil Pak, kan bahaya. Begitu masuk kota Mekah, karena mereka nggak mau manasik, begitu mau umroh bingung. Bagaimana cara tawaf? Saya bilang gampang. Itu ada Ka'bah, ada Hajar Aswad. Nanti begitu ketemu Hajar Aswad, di situ ada lampu hijau. Kamu ucapkan salam kepada Ka'bah. Bismillah Allahu Akbar. Ah gampang dia bilang. Begitu ketemu Ka'bah, ya Allah banci histeris. Bismillah Allahu Akbar. Muah muah muah. Ya Allah. Banci banci. Begitu pulang ke Jogja menjelang Ramadan, telepon saya, Abah, apa? Insya Allah bulan Ramadan ini saya akan bertobat. Oh saya senang Bu, Alhamdulillah. Caranya gimana? Insya Allah selama bulan Ramadan saya akan pakai jilbab. Mbahmu saya bilang, cowok berjilbab. Saya kalau pengajian sama mereka horor Bu. Saya bilang sama mereka, segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Mereka tanya, bedanya apa Kiai? Beda. Kalau di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Nah mereka tanya sama saya, kalau laki-laki mati namanya apa? Almarhum. Perempuan mati almarhumah. Kalau banci mati ya aluminium, saya bilang. Maka pemahaman-pemahaman yang sederhana, yang ramah saya sampaikan kepada Dedi bahwa Islam itu
bukan memukul, tapi Islam yang merangkul. Islam yang menyenangkan, bukan Islam yang menakutkan. Karena dakwah Islam itu yang benar adalah mengajak, bukan mengejek. Merangkul, bukan memukul. Maka saat itu dia mengatakan, kalau saya harus masuk Islam, saya harus melalui Gus Miftah. Akhirnya tanpa saya sadari, sehari sebelum dia masuk Islam, dia telepon saya mau terbang ke Jogja. Akhirnya tanpa ada persiapan apapun, posisi saya masih di Kalimantan, dia langsung terbang ke Jogja, niat untuk menyatakan diri masuk Islam. Alhamdulillah. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa waktu itu saudara Deddy Corbuzier masih orang non-Islam? Kok saya mau baik dengan dia? Karena inilah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu, mohon maaf, rahmatalil alamin, membawa risalah rahmatalil alamin, rahmat untuk dunia, bukan rahmatalil muslimin, tidak hanya rahmat bagi orang Islam. Jadi kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad hanya diutus untuk orang Islam, Anda salah besar. Berarti Anda mengkerdilkan kenabian Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad hadir untuk semua umat manusia, tidak hanya untuk umat Islam. Karena Islam yang benar adalah Islam rahmatalil alamin, Islam yang menyebarkan kasih sayang kepada seantero dunia, tidak hanya rahmatalil muslimin, tidak hanya untuk umat Islam. Maka Bapak Ibu mohon maaf, dia nangis satu saat merebes. Gara-gara apa? Bulan puasa kemarin saya datang ke tempat beliau mau syuting. Dalam keadaan berpuasa, saya datang ke rumah dia bawa makanan. Begitu nyampe rumah dia, saya ketok pintunya, dibuka, dia kaget, kamu bawa apa? Ini makanan untuk kamu. Waktu itu dia terkejut, kan kamu puasa kok bawa makanan bagi saya? Ya karena kamu gak berpuasa, karena kamu non muslim. Boleh. Maka kemudian dia kaget, di tempat lain Gus, banyak orang yang teriak-teriak suruh nutup rumah makan di siang hari, kok kamu malah datang ke tempat saya bawa makanan? Saya bilang, kamu tahu gak kenapa orang puasa mulutnya bau? Orang puasa itu mulutnya bau supaya banyak diamnya. Maka seharusnya bulan Ramadan, kenapa kemudian kita disuruh puasa? Supaya bisa merasakan penderitaan orang miskin yang setiap hari tidak bisa makan. Kalau kemudian bulan Ramadan kita tersinggung gara-gara restoran yang buka, seharusnya malu dengan orang miskin yang setiap hari lewat depan restoran dan dia tidak kuat membeli. Maka bulan Ramadan, kalau kemudian ada restoran kita teriak-teriak minta untuk ditutup, berarti kita nggak punya malu dengan orang-orang miskin. Maka orang puasa itu yang perlu ditutup bukan warungnya, tapi cangkemnya. Maka kenapa orang puasa itu mulutnya bau? Supaya lebih banyak diamnya. Maka dikatakan diam itu adalah emas. Maka setiap lebaran istri saya minta emas, saya suruh diam. Abah minta emas, diam. Tapi kalau bapak Bekasi pasti nggak berani, karena istrinya jauh lebih galak. Santai Pak, kalau Anda punya istri galak, insya Allah besok di akhirat Anda akan dikurangi siksaannya oleh Allah. Kenapa suami yang punya istri galak besok di akhirat siksanya dikurangi oleh Allah? Jelas, karena selama di dunia sudah sangat tersiksa Pak. Bahkan saya sering mengatakan, kalau Anda punya istri galak itu tanda-tanda wali. Karena walinya Allah biasanya istrinya galak. Contohnya siapa Pak? Umar bin Khattab. Itu istrinya galaknya minta ampun, maka dia jadi wali. Maka kalau bapak-bapak galaksi istrinya galak itu dua kemungkinan. Satu, tanda-tanda akan menjadi wali. Dua, tanda-tanda Anda akan mengalami stroke Pak. Insya Allah. Apa akhlak yang saya contoh yang tadi saya sampaikan kok saya bergaul dengan orang non-Islam dan lain sebagainya? Akan saya sampaikan setelah Pak Wali Kota memberikan sambutan. Walau karena kolilan, walaupun sebentar. Pak Wali, ayo sambutan dulu Pak Wali. Harus sambutan, nggak bisa Pak Wali sini. Sambutan 5 menit. Ayo, Pak Wali sambutan 5 menit. Nggak apa-apa. Ayo Pak Wali. Tepuk tangan untuk Pak Wali Kota. Masya Allah. Ya Pak Wali, monggo. Saya kenapa minta beliau sambutan supaya saya bisa minum degan kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, ada Pak Kajari atau diwakili Pak Kapolres, Pak Dandim, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi yang saya hormati dan saya banggakan. Wabil khusus penceramah kita Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau dipanggil Gus Miftah, Ketua DKM Masjid Ajikro yang saya hormati dan saya banggakan, para alim ulama, Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita dapat melaksanakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tingkat Kota Bekasi, dan alhamdulillah Masjid Ajikro memberikan izin, ya. Mudah-mudahan seterusnya Maulid Nabi besar atau kegiatan hari-hari besar Islam tidak saja harus dilakukan di Masjid Agung Al-Barkah, ya. Tema pemerintah Kota Bekasi pada Maulid ini dengan teladani jejak Rasulullah SAW dalam memperjuangkan peradaban, mewujudkan Kota Bekasi yang ihsan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada pemimpin dan panutan Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, terdapat dua esensi penting melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Hal yang pertama, mengingat kembali kegigihan perjuangan Rasul dalam merintis dan mengembangkan ajaran Islam di tengah tradisi dan budaya Arab yang waktu itu dalam keadaan jahiliyah. Hal yang kedua adalah mengingatkan kembali keutamaan meneladani sikap dan perbuatan, terutama akhlak mulia baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pujian-pujian dan sholawat yang berkumandang di malam hari ini tidak semata diucapkan secara fisik, namun sepatutnya sampai dengan diresapi dalam hati, yang menguatkan tekad untuk meneladani dan mempraktekkan akhlak mulia Rasulullah. Akhlak mulia yang mampu menebarkan rasa aman dan damai bagi semua orang. Akhlak mulia yang mampu mengajak orang untuk berbuat baik, sama apa yang disampaikan oleh Gus Miftah tadi, bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin bagi sesama manusia dan makhluk lainnya, karena Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin, jadi bukan rahmat effendi. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin pada momentum peringatan Maulid tahun ini, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang luar biasa, yang mampu memimpin perubahan luar biasa dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang harus ditiru umat muslim, memimpin perubahan yang luar biasa, mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat khairul ummah, sebagaimana disebut dalam Al-Quran sebagai umat terbaik yang terlahir untuk manusia. Hadirin yang saya hormati, dalam kontekstual kepemimpinan yang saya emban selaku wali kota Bekasi saat ini, terdapat amanah perubahan yang harus dilaksanakan sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, bahwa setiap kepala daerah harus mampu memimpin birokrasi pemerintahan dengan 3 prinsip perubahan perilaku kerja. Yang pertama adalah kerja keras, kerja cepat,
dan kerja produktif. Dengan mengalirkan 4 hal yang baru, yaitu cara baru, nilai baru, keluar dari rutinitas yang monoton, dan inovasi dalam bekerja, kesemuanya itu dilakukan dalam rangka memberikan 2 kinerja aparatur yang terpenting bagi masyarakat, yaitu pelayanan dan hasil dari sebuah pelayanan pembangunan. Saya mohon dukungan, partisipasi dan kontribusi dari semua pihak agar amanah perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di Kota Bekasi. Partisipasi masyarakat yang baik dalam pembangunan juga menjadi dimensi penting sebagai ukuran peradaban kehidupan warga masyarakat Kota Bekasi yang kita cintai. Hadirin yang saya hormati, saya menyadari sebaik apapun program yang direncanakan, tanpa dukungan penuh segenap komponen masyarakat, pelaku ekonomi, praktisi pendidikan dan kesehatan, para ulama maupun masyarakat lainnya, maka kecil kemungkinan akan berhasil. Saya berkeyakinan bahwa dukungan, partisipasi dan kontribusi dari semua pihak dengan semangat perubahan yang dilandasi spirit kepemimpinan dan perilaku baik sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah dalam memimpin umatnya dapat menjadi kekuatan bersama warga Kota Bekasi dalam mewujudkan visi Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Melalui visi ihsan diharapkan dapat terwujud masyarakat Kota Bekasi yang memiliki karakter, sikap dan perilaku untuk senantiasa mentaati nilai-nilai religius dan peraturan perundang-undangan, baik dalam ruang lingkup individu, keluarga, maupun masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan. Pertama, teladani perilaku Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan penuh keimanan, ketakwaan, dan keikhlasan. 2, sikapi dengan arif dan bijaksana serta kematangan berpikir dan bertindak dalam menghadapi setiap permasalahan yang berkembang di masyarakat, di sekitar kita, maupun juga di wilayah masing-masing. 3, berpartisipasi aktif, mengembangkan kapasitas diri sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan melalui kegiatan partisipasi masyarakat dan kegiatan yang mandiri dan produktif. 4, bangun kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat agar setiap tantangan dan hambatan dakwah Islamiyah dapat teratasi dan menjadi lebih baik dan ringan. Gus Miftah yang saya hormati, di Kota Bekasi Gus, dari lahir sampai meninggal kita sudah tidak kenakan apa-apa, termasuk masjid ini pun juga menggunakan PSU pemerintah sudah digratiskan semua ya. Dan dalam hal kesehatan pun juga, saya baru pulang dari Kementerian Hukum dan HAM. Kota Bekasi punya yang namanya kartu sehat berbasis NIK. Pedoman hierarki perundang-undangan bahwa kartu sehat itu ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada pada Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa urusan wajib pemerintah daerah adalah pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Tapi juga ada undang-undang lain yang mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan nasional harus diintegrasikan dengan BPJS. Saya tanya sama jemaah sekalian nih di dalam masjid yang jujur, kalau kartu sehat yang dimiliki oleh masyarakat yang sudah banyak dirasakan oleh masyarakat, ditarik iuran tidak? Benar. Kalau BPJS ditarik iuran tidak? Kalau BPJS berbelit tidak? Kalau kartu sehat berbelit tidak? Nah, itulah satu bukti bahwa setidaknya sekecil apapun pemimpin di Kota Bekasi ini telah melaksanakan amanat dari Rasulullah tersebut. Ya, diimplementasikan, mudah-mudahan menjadi kebahagiaan bagi kita semua. Saya kira itu hal yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Pak Wali Kota. Tuh, dari lahir sampai mati sudah dibiayai oleh negara. Kamu mati sekarang? Oh, belum. Ya, sebelum kita lanjutkan kita sholawatan dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim dan iman. Sholli wa sallim dan iman ala Ahmad wal ali wal biman qad wahada wal ali wal ashab. Kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga, mengharap pahala Allah dan ridhonya. Saling wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Sungguh aneh jika ini memang ada umat Islam yang tak cinta negerinya, sibuknya mencaci pemimpin negerinya, fitnah sana sini kacaukan negerinya. Saling wal ali wal ashab. Ya Rob, dengan ini kami pun berdoa, jaga negeri kami, amankan semua, persatukan kami hingga akhir masa. Tuh pemimpin kami, bantu mereka semua. Saling Sallu ala Nabi Muhammad. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi namanya, orangnya cakep, sudah putih rambutnya. Orangnya setia, cukup satu istrinya, satu di Bekasi, satunya di mana-mana.
Enggak. Wali kota ini istrinya sama lah, satu seperti saya, insya Allah. Apakah Gus Miftah menikah lagi? Menunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, ya saya menikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul Pak? Betul. Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Begitu. Betul apa salah ibu-ibu? Saya tanya ibu-ibu. Betul apa salah ibu-ibu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Bu, ibu, dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Tipe pertama, tipe keluarga Ibrahim. Ciri-cirinya apa? Suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Pertama, tipe keluarga Nuh. Yang suaminya nakal, suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua, Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Bekasi, Anda pilih mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab apa Ibrahim? Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Pak Haji Agus langsung bilang yes. Istrinya Pak Agus langsung bilang, enggak jadi Ibrahim, Fir'aun juga enggak apa-apa. Shallu ala Nabi Muhammad. Di mana akhlak Rasulullah yang saya contoh, saya bergaul dengan siapapun. Bapak Ibu rahimakumullah. Satu cerita dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya berharap dari cerita ini Anda di Bekasi benar menjadi orang yang ihsan, yang bisa mengambil pelajaran minimal dalam bidang toleransi. Karena di Indonesia mohon maaf, jangan sampai toleransi ini berharga mahal. Siapapun warga bangsa harus mengenal toleransi. Karena Indonesia adalah negara yang pluralis, negara yang majemuk dengan berbagai agama, suku, bangsa yang ada di dalamnya. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke kota Madinah, di kota Madinah itu sudah ada tokoh besar, namanya siapa? Abdullah bin Ubay. Dan Anda tahu, walaupun namanya Abdullah, dia bukan orang Islam. Maka Anda jangan kejebak nama. Makanya ketika Deddy Corbuzier tanya sama saya, apakah saya masuk Islam harus ganti nama? Tidak, karena orang masuk Islam itu enggak ada syarat harus ganti nama. Dia tanya saya lagi, apakah saya jadi orang Islam harus pakai busana muslim? Saya bilang tidak. Baju muslim itu kata orang namanya baju koko. Baju koko itu bukan bajunya orang Islam, tapi orang Cina. Maka namanya koko. Makanya Cina itu koko. Enggak harus saya bilang begitu. Abdullah bin Ubay, walaupun dia namanya Abdullah, dia bukan orang Islam. Begitu Rasulullah datang, Abdullah bin Ubay merasa tersaingi. Kenapa? Karena dulu orang-orang Madinah mengidolakan Abdullah bin Ubay. Begitu Kanjeng Nabi datang, mereka gantian mengidolakan Kanjeng Nabi. Abdullah bin Ubay marah, memprovokasi orang seantero Madinah dengan mengatakan apa? Samin kalbak yakulka. Gemukkanlah anjingmu, maka anjingmu akan memakanmu. Mohon maaf, Nabi Muhammad pernah dikatakan anjing oleh Abdullah bin Ubay. Apakah Nabi Muhammad marah? Tidak sama sekali. Ora popoh. Maka di sini kita perlu belajar. Mohon maaf, ketika kita kadang-kadang dijelek-jelekan sama orang, dibully sama orang, santai saja Bu. Ingatlah, ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Wow, santai. Ketika saya membuat status di Instagram, saya membela teman-teman Banser, saya dibully oleh orang yang ngasih komentar 15.000. Semuanya mencaci maki saya. Saya marah? Tidak. Kenapa saya tidak marah? Yang membuli saya dengan komentarnya 15.000, tapi yang ngasih like dan jempol 75.000. Pertanyaannya, kenapa jumlah like lebih banyak dari jumlah komentar? Karena sebanyak apapun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Oh, santai.
Kalau Pak Wali Kota dikritik, ya kritik cuma 1-2 orang, rakyatnya yang cinta jauh lebih banyak, betul? Tapi kalau konteksnya jomblo beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya. Tuh mbak-mbaknya jomblo itu kamu ingat-ingat. Kamu santai saja, kamu gak usah galau. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya. Kamu juga gitu, banser galau. Aku nganan, kamu ngiri. Aku bertahan, kamu pergi. Oh, kalau saya bahasa-bahasa codot gitu saya banyak. Kayak adik-adik itu, saya kasih tahu kamu, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki. Pak Ustadz ini bagaimana? Baik. Ustadz itu gimana? Baik. Habib itu gimana? Baik. Detik.com. Oh, saya diwawancarai. Semuanya baik, Gus. Iya. Yang jelek siapa? Saya. Karena saya jelek, saya masih bergaul dengan anak-anak dunia malam. Saya masih pengajian di kafe, saya masih pengajian di klub malam, di lokalisasi. Dan itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Masya Allah. Yang ngaji cantik. Di sini di depan, ya Allah, tua. Ya Allah. Sudah tua, jilbabnya pupus muda. Ya Allah. Itu yang di tengah juga lucu, sudah tua jilbabnya pink. Ya Allah. Jilbabnya milenial, wajahnya kolonial. Ya Allah. Juga saya pesan sama teman-teman Bajar, teman-teman Ansor, gak usah membeda-bedakan deh. Semuanya dihormati walaupun kita tidak harus taat. Saya jangan sampai kemudian ada orang mengatakan saya suka Habib ini, saya nggak suka Habib itu. Jangan, dihormati saja. Walaupun kita tidak harus mengikuti isi ceramahnya, tapi jangan pernah meninggalkan rasa hormat kepada siapapun. Jangan pernah orang yang beda pengajian dengan kamu anggap musuh. Jangan pernah orang yang beda majelis dengan kamu anggap musuh. Karena dikatakan apa? La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu belum mempunyai rasa iman ketika kamu tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Sudah. Saya hari ini ada berita di Instagram, Gus Miftah katanya membenci reuni 212 di Monas. Kapasitas saya membenci apa? Mereka mau kumpul di Monas Maulid Nabi, ya silakan. Bagaimana komentar Gus Miftah? Saya nggak akan komentar, wong saya bukan panitia. Anda datang itu hakmu, nggak datang juga hakmu. Betul seperti itu. Anda mau ikut silakan, nggak ikut silakan. Jangan tanya sama saya, wong saya bukan panitia. Kok cangkem turah? Lambe turah. Maka saya tidak mau itu. Karena bagi saya apa? Persatuan dan kerukunan itu jauh lebih penting daripada bendera apapun. Betul? Makanya begitu saja. Kita beda agama santai, beda ormas santai. Kanjeng Nabi dimusuhi oleh Abdullah bin Ubay, enggak marah. Kanjeng Nabi layat, oke, datang Kanjeng Nabi layat. Sampai rumahnya Abdullah bin Ubay, anaknya bilang, Kanjeng Nabi boleh enggak saya minta kepadamu? Apa? Tolong berikan syafaat kepada bapakku. Kanjeng Nabi meludahi jenazahnya Abdullah bin Ubay, padahal musuhnya Pak. Bukan ludah benci, tapi memberikan pertolongan kepada Abdullah bin Ubay. Makanya kenapa kalau Anda ketemu Kiai, Pak Kiai minta tolong air putihnya didoakan, itu ada sejarahnya. Bahkan Rasulullah meludahi air minum untuk diminum oleh orang lain. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Kanjeng Nabi boleh gak minta jubahnya? Untuk apa? Untuk kain kafan bapak saya. Mikirnya anaknya Abdullah bin Ubay, kalau bapaknya dikasih kain kafan, jubahnya Kanjeng Nabi tidak akan ditanya oleh malaikat munkar nakir. Kan malaikatnya takut Bu. Begitu dibuka, wow, jubahnya Kanjeng Nabi bro. Gitu loh. Makanya kalau ibu-ibu pengen besok kalau mati gak ditanya sama munkar nakir, gampang Bu. Kain kafanmu warnanya putih. Insya Allah nggak akan ditanya oleh munkar nakir. Kenapa? Dikira lontong Bu, aman insya Allah. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Anaknya bilang lagi, Kanjeng Nabi mau nggak engkau mensolatkan jenazah bapak saya?
Waktu itu belum ada larangan mensolatkan jenazah orang non-Islam. Hampir saja Kanjeng Nabi mensolatkan. Begitu Kanjeng Nabi mau sholat, turunlah satu ayat dalam surat At-Taubah, wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrih. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mensolatkan, mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Maka Kanjeng Nabi tidak jadi mensolatkan jenazah orang non-Islam. Ayat ini larangan untuk mendoakan, mensolatkan jenazah orang non-Islam. Tapi banyak orang salah sangka ayat ini dijadikan dalil untuk menolak tahlilan, untuk menolak mendoakan orang mati. Maka kalau di Bekasi Anda suka tahlilan, silakan. Nggak suka, ya sudah, biasa-biasa saja. Jangan ribut hanya gara-gara tahlilan. Saya tidak mau di Bekasi di Masjid Ad-Dhiqra ribut hanya gara-gara kunut. Kunut boleh, nggak kunut juga nggak apa-apa. Tapi saya yakin di Bekasi atas kepemimpinan Pak Rahmat Effendi sudah tidak ada yang ribut gara-gara kunut. Betul? Betul, karena baik orang Muhammadiyah maupun orang NU di Bekasi sudah jarang yang sholat subuh. Begitu kira-kira. Jadi ya biasa-biasa saja. Boleh. Maka saya berharap malam hari ini meneladani akhlaknya Rasulullah. Bagaimana kemudian Rasulullah membangun peradaban dengan penuh rasa cinta. Maka rasa cinta ini sekarang di Indonesia mahal. Semua orang dimusuhi, semua orang dianggap sesat, semua orang dikafir-kafirkan. Bahkan banyak orang yang sudah tidak mulai cinta dengan Indonesia dengan mengatakan Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia. Please deh, kamu sudah nggak ikut berjuang, nggak ikut perang, makan dari Indonesia, hidup di Indonesia, tinggal di Indonesia, mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Orang-orang yang mengatakan seperti ini saya katakan silahkan tinggalkan Indonesia. Apakah Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita untuk mencintai negaranya? Iya. Bapak Ibu, bulan September kemarin saya umroh. Kebetulan 23 September itu merupakan hari kemerdekaan negara Saudi Arabia. Anda tahu, kaos-kaos mereka tulisannya apa, Pak? Al-Watani fi Qulubina. Negara ada di dalam hati kami. Ini menunjukkan apa? Mereka mempunyai jiwa nasionalisme. Apakah Rasulullah mengajarkan jiwa nasionalis? Iya. Ketika Rasulullah dari Mekah ke Madinah, kangen dengan kota Madinah. Kangen dengan kota Makkah. Apa doa Rasulullah? Allahumma habib ilainal Madinah kahubina ila Makkah au asyad. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Artinya apa? Mencintai negara itu ada dasarnya, Pak. Maka kemudian oleh Mbah Hasyim Asy'ari muncullah istilah resolusi jihad yang kemudian dengan mengatakan hubbul waton minal iman. Mencintai negara itu sebagian dari iman. Lucu, Pak, saya ngaji di Surabaya, temanya nasionalisme. Begitu saya pulang pengajian ditanya sama orang, Ustadz saya mau tanya, apa Pak? Hubbul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Saya langsung ngelus dada, Pak. Dadanya istri saya. Ya Allah, sejak kapan hubbul waton minal iman itu dikatakan hadis? Itu makalah bukan hadis. Tapi karena yang tanya orang nggak paham, saya jawab hadis riwayat Muslim. Dia tanya sama saya, kok bisa Muslim? Iya, hadis riwayat Muslim. Emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Nggak ada, saya bilang. Saya di teks akun Instagram, awas lagu musyrik. Begitu saya lihat apa yang dimaksud lagu musyrik, lagu Padamu Negeri. Itu katanya musyrik. Kenapa? Karena dianggap bertentangan dengan firman Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini namanya pemerkosaan ayat. Ini yang namanya jaka sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Lagu ini mengajarkan kepada kita untuk mencintai negara. Di mana musyriknya? Kok enak amat ngomong musyrik? Maka saya bilang, sekarang banyak penyakit. Orang semangat Islamnya tinggi, namun tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Maka yang terjadi adalah NKTA, nafsunya kuda, tenaganya ayam. Saya kasih contoh. Saya dicurhati sama penyanyi dangdut, Via Valen.
Gus, saya mau tanya, apa Nduk? Saya pernah menyanyikan lagu Din As-Salam di panggung dangdutan. Saya didemo sama orang, Via Valen tidak sopan menyanyikan sholawat di panggung dangdutan. Pertanyaan Via Valen kepada saya apa? Apakah benar Din As-Salam itu sholawat? Saya jawab salah. Ini loh, orang menganggap seolah-olah setiap qasidah Arab itu sholawat. Padahal Din As-Salam itu qasidah Arab bukan sholawat. Din itu artinya agama, salam itu damai. Itu artinya lagu perdamaian. Berarti boleh Kiai dinyanyikan di panggung dangdut? Boleh. Sambil BAB saja boleh saya bilang. Oh bukan sholawat kok Pak. Jadi kalau besok ibu-ibu BAB di toilet sambil nyanyi Din As-Salam gak apa-apa Bu. Begitu duduk langsung nyanyi. Kilahatil begitu. Matak fi masa. Hah, itu boleh. Oh bukan sholawat. Kamu jangan ketawa, ngawal ketawa nggak boleh. Saya pengen kota Bekasi ini yang banyak orang datang dari luar kerja di Bekasi menjadi kota yang mengajarkan toleransi. Betul Pak Wali Kota? Yang menghargai perbedaan, baik beda agama, beda organisasi, beda ormas. Banser itu bukan musuhnya FPI, FPI bukan musuhnya Banser, betul? Semuanya orang-orang beriman. Kalau toh kemudian tidak bisa sama-sama berjalan, silakan berjalan masing-masing dengan menghormati antara satu dan yang lainnya, betul? Jangan saling mencaci maki. Yang dibutuhkan oleh bangsa ini hari ini adalah persatuan, kerukunan. Karena sekali lagi Allah mengatakan la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, wala tu'minuna hatta tahabu, dan kamu belum dikatakan beriman sehingga mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Dan itu adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Barangkali seperti itu Bapak Ibu. Saya mau pindah ke Jaka Sampurna. Iya bener ya? Oh Jati Sampurna. Kamu tadi bilang Jaka, sekarang bilang Jati. Pak Wali Kota, saya mau pindah ke Jati Sampurna Pak Wali Kota. Saya doakan Pak Wali Kota mudah-mudahan selalu sehat. Syukur-syukur nambah istri. Oh enggak, Ibu Wali Kota ada di sini? Oh enggak ada, aman. Kalau istri saya mengatakan kepada saya, Abah saya siap di madu. Wow, alhamdulillah. Syaratnya apa Bunda? Asalkan Abah mau diracun. Mata lo sobek tak bilang. Kita akhiri dengan membaca sholawat Hasbi Robbi 3 kali. Ini sholawat yang luar biasa. Hasbi Robbi Jallallah. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dibaca yang khusyuk, insya Allah selesai semua persoalan. Allah memberikan solusi dari semua permasalahan. Allah mengabulkan hajat-hajat dan doa-doa kita. Amin Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Gak usah pakai musik. Jelek amat pukulan lu ah. Diam saja, kamu gak usah terlalu semangat. Amplopmu gak jelas ya. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sekali lagi, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi rabbi